Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen dan peneliti yang saya hormati, perkenankan saya pada hari ini untuk memberikan sebuah suplemen tambahan daripada pelatihan yang telah kita lakukan pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024. Ya, patut saya ucapkan banyak terima kasih kepada LPPM Universitas Haluleo yang sudah memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Harapan saya semoga dengan pelatihan ini juga bisa mendorong teman-teman daripada Universitas Haluleo untuk lebih banyak mengirimkan proposal dan berhasil ya mendapatkan pendanaan daripada Dikti untuk tahun 2024. Ya, jadi ini bukan mengulangi, hanya memperdalam dari apa yang telah saya berikan. Saya berharap bisa dipelajari dan bisa didalami. Sebelumnya juga saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Yang jelas, harapan saya dengan video ini kita bisa terus berkembang untuk menemukan pola-pola penulisan ataupun pola penyusunan proposal yang lebih ideal dan mudah dipahami sehingga apa yang kita usulkan bisa disetujui oleh ya. eh, Materi pertama yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu itu mengenai judul. Jadi saya mengambil skema penelitian dasar. Nanti sekiranya kalau ada yang mau mengambil terapan ataupun penelitian kerjasama dan lain-lain bisa menyesuaikan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu ya untuk skema-skema yang lain. Sekalipun saya coba fokus pada penelitian dasar. Ya Bapak Ibu, jadi membuat judul pada skema penelitian atau proposal kita ini sebenarnya perlu diperhatikan beberapa hal. Saya coba memberikan sebuah contoh sederhana tentang bagaimana memanfaatkan kohesi sosial dan jaringan sosial untuk model perlindungan. Itu sederhana sekali. Nah, ada alasan kuat kenapa kemudian judul ini bisa kita ajukan. Jadi dalam menyusun judul ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Pertama, misalkan uh, kita tetap memperhatikan ya dan teliti dengan apa yang ada pada RIRN, gitu, Rencana Induk Riset Nasional. Kita cross check judul kita, apakah masuk dalam 8 bidang yang dibutuhkan, ataukah ada signifikansinya atau seperti apa. Jadi jangan judul itu terlalu idealis, kita ingin mengembangkan diri, tapi kita kemudian tidak mengikuti daripada rencana induk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Dikti. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentukan fokus utama daripada penelitian, yang ini terkait dengan 8 bidang yang tadi saya sampaikan. Kemudian seperti biasa judul singkat karena memang di dalam template atau format penulisan itu telah dibatasi dengan maksimal 20 kata, jangan lebih agar nanti tidak terjadi kesalahan. Eh, dan ada hal yang menarik bagi saya bahwa eh, harus ada kesesuaian antara judul dengan metodologi penelitian yang nanti kita pilih. Jadi ibaratnya tempat dan alat eh, itu kita sesuaikan. Jangan sampai masalah yang apa, terus kemudian kita pergunakan alat apa untuk menyelesaikan masalah itu. Ini butuh sinkronisasi juga. Terus kemudian ini sedikit normatif, gunakan judul ya, atau kita buat judul kita itu untuk dapat menggugah orang lain, terutama reviewer, untuk berminat terhadap judul kita. Ini normatif saja, saya pikir, nah, agar menjadi sebuah ketertarikan. Mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu pahami dan membuat judul itu menjadi sangat sederhana dan memiliki ketertarikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ringkasan. Ringkasan memang telah dibatasi pada template dengan jumlah kurang lebih 300 kata. Nah, ini coba saya gambarkan secara sederhana saja. Apa yang ada dalam ringkasan ya. Eh, Silakan untuk lebih dikembangkan. Apa? Saya menjelaskan sedikit tentang latar belakang. Saya ambil inti pokoknya, terus kemudian saya berikan informasi.
tentang latar belakang itu sendiri, tidak lupa saya tawarkan solusi bahwa dengan riset ini saya ingin menyelesaikan, ingin membuka tabir, ingin menemukan cara, ingin menemukan model atau menemukan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang saya sampaikan pada latar belakang itu. Tidak lupa juga pada ringkasan kita sampaikan ringkasan metode kita yang rencana kita pakai. Nah, yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa harus ada sinkronisasi antara judul dengan metode. Terus pada bagian akhir uh, kita bisa yakinkan pemeriksa tentang luaran yang kita janjikan. Kita pastikan, kita tunjukkan di mana nanti luaran itu kita terbitkan. Bila perlu, kita uh, sampaikan webnya agar bisa langsung dicek. Saya mohon maaf, saya lupa. Sebaiknya juga ditambahkan TKT-nya. Jadi agak jelas posisi riset kita itu berada pada TKT berapa dan akhirnya pada TKT berapa. Itu, itu gambaran sederhana tentang abstrak. Jadi apabila mau disusun silakan, tapi ada hal-hal yang perlu saya ingatkan seperti yang tertulis pada samping kanan abstrak. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan dua tema permulaan tadi sudah bisa dipahami. Terus saya belum menyampaikan yang ketiga itu C tentang istilahnya apa. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, keyword ya, kata kunci. Kalau keyword sendiri, kebiasaan saya mengambil adalah dengan kata yang sering disebutkan atau dipergunakan dalam proposal ini atau dalam penulisan ini. Itu yang biasa saya pakai. Jadi tidak harus dengan judul, saya pergunakan sebagai keyword. Itu dari saya. Mungkin Bapak Ibu punya solusi yang lain atau punya pola yang lain. Yang jelas kalau saya biasa mempergunakan keywords itu dengan kata atau uh, suku kata yang sering kali disebutkan atau diucapkan atau ditampilkan dalam proposal kita. Oke, ya, bagi saya A, B, dan C ini sederhana namun membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian daripada kita agar tidak terjadi kesalahan ya, ataupun tidak terjadi sesuatu yang merugikan kita sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu ke pendahuluan. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti lebih lanjut dengan teliti agar tidak terjadi distorsi ya. Itu harapan saya. Jadi gini, pendahuluan ini menjadi sebuah rangkaian awal daripada proposal yang sering menjadi pintu masuk bagi pemeriksa kita ya, melihat kesesuaian dengan template ya. Seperti pada yang saya tampilkan telah ditunjukkan bahwa tidak boleh lebih daripada 1.000 kata. Nah, ini harus diperhatikan agar kita tidak mudah tersingkirkan atau dieliminasi karena melanggar eh, format atau melanggar aturan yang telah ditetapkan. Terus apa sih sebaiknya dalam sebuah pendahuluan itu? Coba saya bangun dengan kalimat sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami juga ya. Latar belakangnya LB, saya singkat LB, itu mengisi tentang dasen dan dasolen apa yang faktualnya ya, dan sebenarnya semestinya seperti apa seharusnya gitu. Nah, itu dipertautkan, artinya di sini banyak padi misalkan, banyak ya padi, tapi orang di sini uh, mengkonsumsi jagung karena jagungnya harganya lebih murah. Kenapa? Mereka memiliki produksi padi tapi mereka mengkonsumsi jagung. Ini kan agak menarik ya. Buat kita ya pakai bahasa awam agak aneh. Kenapa banyak padi malah konsumsi pokoknya jadi jagung? Ada apa? Nah, ini menjadi sebuah ketertarikan. Nah, dari latar belakang tersebut kita fokuskan fenomena yang mau dipecahkan apa, ya kan? Eh, Budayanya kah? Atau dampak gizinya kah? Atau apa? Kita fokuskan ya. Yang kemudian kita masukkan juga pada pendahuluan itu eh, cara yang akan kita pergunakan untuk menyelesaikan masalah yang biasa disebut pada rumusan permasalahan yang akan teliti dan pendekatan pemecahan masalah ini
penting Bapak Ibu agar tidak menjadi miss juga bahwa ada rumusan masalah itu berasal atau terkonstruk daripada fenomena yang mau dipecahkan, sementara rumusan permasalahan sendiri itu merupakan inisiasi kita atau cara kita untuk memecahkan daripada rumusan masalah tadi itu. Itu perlu diingat Bapak Ibu. Nah, oke. Selanjutnya ada state of the art ya, dan kebaruan seperti yang tertulis pada template. Apa sih yang kemudian mau kita sampaikan pada state of the art ini? Kalau saya sendiri beranggapan kita bisa menyampaikan tentang struktur perbedaan kajian sejenis ya yang sudah ada sebelumnya, di waktu sebelumnya, maupun kita bisa gambarkan gap yang terjadi antara riset-riset terdahulu dengan yang akan dilakukan. Kita tampilkan juga novelty-nya, signifikansinya, dan kontribusinya. Pada bagian ini ada tersendiri yang nanti saya jelaskan lagi, yang kemudian bab pendahuluan ini ditutupi dengan roadmap ya. Jadi fokus riset dan capaian apa yang telah Bapak Ibu lakukan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai hasil akhir itu. Ini perlu dijelaskan, perlu digambarkan. Oke, untuk cara citasi sudah saya coba tunjukkan penomoran. Mudah-mudahan ini bisa disesuaikan pada tahun 2024 ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada metode. Oke, saya pikir ketika kita menulis metode, sebagian besar daripada kita semua sudah terbiasa ya dengan menulis metode. Nah, pada template penelitian sendiri, usulan penelitian sendiri sudah ditetapkan dengan batasan pada 1.000 kata, dengan ada diagram alir penelitian, terus ada timingnya ya, terus ada metode memuat prosedurnya ya, hasil yang diharapkan, indikator, benar indikator menjadi sebuah ukuran kita bahwa riset kita ini capaiannya pada tingkatan apa ya, serta ada penjelasan dari tim peneliti dari ketua sampai anggota maupun tenaga lapangan. Nah, ini perlu kita pahami sebagaimana saya coba uh, sederhanakan ya pada sebelah kanan ini, bahwa dalam metode ya kita perlu jelaskan sedikit tentang pendekatan yang kita pergunakan, terus lokasi ya, populasi sampel, teknik pengumpulan data standar lah. Tapi kita deskripsikan secara ringkas, tidak perlu seperti proposal atau skripsi tesis dan disertasi, tapi kita coba merangkum dalam kalimat yang mungkin lebih lugas, lebih sederhana untuk dibaca. Nah, selanjutnya pada diagram alir itu kita sesuaikan dengan pendekatan. Nah, kadang pendekatan itu dia misalnya seseorang menggunakan pendekatan yang mungkin 2 bulan bisa selesai untuk pengumpulan data dan pengolahan data gitu ya, analisis. Namun ternyata yang bersangkutan menggunakan pola yang berbeda. Nah, diagram alir itu menyatakan selesainya sekitar kurang lebih 5-6 bulan. Ini menjadi sebuah kesalahan. Jadi buat saya gini, buat saya metode yang dipaparkan dalam diagram alir ini itu dia menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitiannya. Ini yang perlu dijelaskan karena pada bagian tersendiri sudah ada urut-urutan pelaksanaan kegiatannya. Itu yang secara keseluruhan, tapi di metodenya kita mau lihat alat yang dipergunakan, tahapannya, mekanismenya seperti apa. Ini yang perlu kita jelaskan dalam diagram alir. Nanti saya contohkan Bapak Ibu, mudah-mudahan akan lebih jelas pada bagian contohnya. Terus tidak lupa kita yakinkan kualitas luaran kita. Kita mau tulis, kalau bisa kita sudah merancang judulnya ya, kurang lebih. Saya pikir pemeriksa akan paham bahwa ini rancangan judul karena berasal dari tema. Terus pada akhirnya kita bisa mendistribusikan tugas secara representatif daripada seluruh tim ya. Saya katakan tim karena dalamnya ada ketua, ada anggota satu, anggota dua, ada tenaga lapangan. Kita bisa petakan, kita bisa polakan secara representatif. Oke Bapak Ibu, itu metode saya pikir cukup kita membuat dengan batasan-batasan yang tidak terlalu membingungkan pemeriksa. Jadi ada hal-hal standar dan hal-hal yang sifatnya inovasi ya, edukasi kita untuk
memperjelas, bukan membuat bingung, tapi memperjelas apa yang mau kita lakukan. Oke, tadi di awal saya sebutkan RIRN, maka ini saya coba singgung sedikit saja, mungkin mengingatkan, saya yakin Bapak Ibu juga masih ingat. Uh, jadi bisa ya Bapak Ibu, untuk RRN itu kita buat ya, sesuai dengan apa yang sudah ditampilkan seperti pangan, energi, kesehatan. Jadi ketika kita membuat judul itu sudah bisa sesuai, ya, itu sudah bisa sesuai dengan 8 RIRN yang telah ditetapkan. Saya berharap kita tidak terlalu idealis dengan apa yang ingin kita ketahui atau yang ingin kita eksplorasi, tapi kita bisa menyandingkan dengan RIRN ini. Itu saran saya. Kemudian ini ini menjadi pertanyaan yang terkadang berulang-ulang sekali tentang pendekatan pemecahan masalah. Saya sengaja mengangkat ini agar supaya terlihat jelas Bapak Ibu bahwa apa sih pendekatan masalah, cara atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Ini saya gambarkan secara keseluruhan bagaimana kemudian pada komunitas pertanian yang punya potensi, punya masalah. Nah, sehingga saya ingin menyelesaikan masalah itu dan mendapatkan apa, eh, adanya regenerasi komunitas, ada keberlanjutan nafkah, dan ada ketahanan ekonomi. Ini penting karena eh, pendekatannya apa? Jadi pendekatannya kita memanfaatkan sumber daya kultural ya yang mereka punya. Misalkan kita tahu orang, mohon maaf, masyarakat di desa memiliki kohesi yang sangat kuat ya, dan jaringan juga yang sangat kuat, sehingga ini menjadi potensi. Nah, untuk kemudian bagaimana mereka mengatasi masalah, kita membantu untuk mengatasi masalah, dan kita bisa membuat format untuk menyelesaikan masalah dengan potensi yang mereka ada. Nah, itu maksud saya itu. Jadi pendekatan pemecahan masalahnya adalah cara atau metode yang kita gunakan untuk kita mengidentifikasi, menganalisis, menyelesaikan masalah. Jadi tidak sekedar menggambarkan alur pikir atau menggambarkan bahwa oh ya masalah ini banjir terjadi karena terjadi pembuangan sampah dan pendangkalan. Oh tidak juga. Namun namun selanjutnya kita juga harus bisa mencari solusinya agar sampah tidak dibuang, agar tidak terjadi pendangkalan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita bangun mungkin sarana-sarana diskusi musyawarah gitu ya. Nah, kita konstruksikan kesadaran itu melalui FGD itu. Jadi ada cara untuk memecahkan masalah itu juga. Nah, jadi bahasa dalam ini pendekatan pemecahan masalahnya. Itu dari saya penjelasan singkatnya tentang pemecahan masalah, Bapak Ibu. Oke, nah ini ada uh, state of the art. Nah, saya sendiri menggunakan pola perumusan. Nanti ada juga state of the art-nya seperti ini nanti, tapi biasanya mempermudah saya itu karena misalkan judulnya pengaruh, oh kok pengaruh bukan, pemanfaatan kohesi sosial dan jaringan sosial. Berarti saya harus bisa membedah state of the art jaringan sosial, state of the art-nya kohesi sosial, itu saya itu. Maka saya membuat yang namanya perumusan state of the art, itu bagian-bagian atau variabel-variabel yang menjadi tema daripada riset yang akan saya lakukan. Jadi saya berharap awali state of the art dengan bagian atau subsidiary tema fokus yang akan diteliti. Nah, yang pada akhirnya akan menjadi seperti ini state of the art-nya. Jadi visualisasikan kesenjangan secara detail dan terperinci supaya terpetakan kebaruan yang akan kita tawarkan atau yang akan kita temukan. Saya pikir ini butuh keseriusan juga dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa membangun ini agar bisa nantinya terbangun hal-hal atau konsep yang jelas, yang terukur, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini roadmap. Saya pikir roadmap sudah banyak yang membuat dan jelas ya. Tergantung kreasi kita saja bagaimana dari waktu ke waktu kita memiliki riset tentang stunting misalkan. Nah, stunting kita tekuni 7 tahun. 2 tahun yang lalu kita sudah berbuat apa ya kan untuk mengurai masalah stunting itu. Mungkin kan eksplorasi atau mungkin berkomparasi. Nah, pada akhirnya kita akan riset tentang
pencarian model, pembentukan model, dan lain-lain yang kita berharap di 2029 misalkan atau 2028 stunting itu hilang atau berkurang di atas angka 70% misalkan. Nah, itu. Jadi roadmap harus terstruktur, aplikatif, dan dia ada kejelasan. Jadi tidak saja menuliskan saya tahun ini sudah riset tentang ini, riset ini, tapi juga harus ada uh, ujungnya, ujung atau akhir daripada perjalanan itu. Apa sih yang mau dicari? Nah, saya riset tentang alih fungsi lahan. Ujung-ujungnya apa? Tahun 2030 uh, petani sudah tidak lagi mengalami alih fungsi lahan. Nah, itu tujuan saya meneliti atau tujuan saya daripada roadmap yang saya bangun seperti itu. Saya inginkan nanti di 2030 tidak ada lagi alih fungsi lahan. Gitu. Jadi memang roadmap tidak hanya sekedar menuliskan atau menyampaikan apa yang sudah dibuat, tapi kita juga menentukan tujuan akhir daripada rencana riset dan riset yang telah kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Alur penelitian yang saya bangun ini saya contohkan dari ada riset yang sementara dibangun. Nah, kita urutkan mekanisme, prosedur, dan metodologi yang sudah kita putuskan untuk kita ambil. Kita buat secara sistematis dan terukur ya, setiap langkah, setiap waktunya itu dibuat terukur dan rasional. Jadi tidak kemudian merekayasa atau tidak mengira-ngira, tapi paling tidak ada standar ukuran yang dipergunakan. Misalkan apa? Minta maaf, sampel saya 100 orang ya. Saya punya tenaga lapangan 10. Berarti kurang lebih kalau satu orang mengerjakan itu dalam waktu 10 hari, maka akan selesai 100 informan itu. Nah, itu rasionalnya di situ. Tapi kemudian kalau saya punya 2 orang dan saya dalam 10 hari harus habis. Nah, ini yang menjadi sebuah ukuran. Kalau buat saya itu irasional, agak bukan irasional dalam artian aku ya, ya agak sulit juga saya pecahkan. 2 orang menyelesaikan 100 orang dalam 1 minggu. Durasinya agak sulit. Jadi itu perlu terukur ya dan rasional. Sesuatu yang terukur saya yakin akan rasional. Cuman tergantung dari perspektif masing-masing. Itu coba saya kerangkakan bagaimana jadi nanti bisa dicontoh atau bisa dikembangkan lebih baik lagi. Nah, indikator kinerja apa? Silakan Bapak Ibu jelaskan tentang bentuk kinerja yang akan dicapai yang untuk dijadikan ukuran ya. Sebutkan bentuknya, tetapkan target dan berikan keterangan mengenai indikator yang dimaksud. Kurang lebih contoh yang saya tunjukkan seperti itu. Misalkan saya mau buat buku monografi presiden. Targetnya apa? Terbit. Keterangannya apa? Saya sudah coba mau buat salah satu buku berjudul Degramisasi dan Dislokasi Nafkah misalkan. Silakan Bapak Ibu eh, juga boleh menulis, boleh menyampaikan tentang apa yang ingin disampaikan atau ingin dilakukan sebagai indikator dari kinerja kegiatan Bapak Ibu sekalian. Termasuk publikasi ilmiahnya di accepted, atau artikel berjudul tersebut. Nah, silakan. Dan kita sebutkan di mana itu mau dipublish dan kita berikan identifikasinya. Kemudian Bapak Ibu, pembagian tugas dan peran tim peneliti kita jelaskan. Ketua rata-rata bertanggung jawab kalau menurut saya. Kemudian anggota mengkoordinir, anggota yang lain juga mengkoordinir, yang lain juga ikut membantu. Dan kita deskripsikan sejelas mungkin pembagian tugas itu agar tidak overlap maupun tidak berulang ya. Jadi jelas. Dan ini mungkin yang terakhir, referensi biasanya menggunakan Vancouver ya, tapi di 2024 ini menggunakan urut-urutan ya, yang kita citasi, kemudian kita urutkan pada referensi kita. Oke Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit video tadi bisa membantu Bapak Ibu untuk menemukan kejelasan daripada pembentukan penyusunan proposal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.